Halo teman-teman, mari kita bahas kelanjutan kisah seru Boruto di episode terbaru ini. Setelah perjalanan panjang penuh konflik dan persiapan, Boruto kali ini menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi, duduk santai dan ikuti cerita mendebarkan ini. Disclaimer, ya ini hanyalah teori fanfictions untuk Boruto lovers karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya, jadi bantu makin bertumbuh lagi dengan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss, tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Di dunia yang penuh dengan shinobi dan dewa-dewa yang tersembunyi, satu takdir menunggu untuk diuji. Boruto Uzumaki, pewaris dari garis keturunan yang telah menaklukkan dunia, kini berhadapan dengan ramalan yang mengerikan. Sejak pertemuannya dengan Momoshiki, kehidupan Boruto berubah selamanya. Tak hanya musuh yang mengintai, namun takdir yang lebih besar dan lebih gelap mulai menunggunya. Di balik setiap gerak langkahnya, ada bayangan dari masa depan yang membayangi, dan tak ada yang tahu apakah dia akan berhasil menghindarinya. Namun satu hal pasti, setiap keputusan yang diambil kini akan menentukan nasibnya, dan mungkin juga seluruh dunia shinobi. Namun, tak ada yang tahu bahwa ancaman terbesar bukanlah datang dari tangan-tangan yang terlihat. Di kedalaman dunia shinobi, di luar batas penglihatan manusia, ada sesuatu yang lebih kuat dari segala kekuatan yang pernah ada. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari apapun yang bisa dibayangkan. Ketika kegelapan ini mulai merayap ke bumi, Boruto harus menghadapi musuh yang tak hanya mengancam kehidupannya, tetapi juga mengguncang fondasi dunia shinobi itu sendiri. Ketika semua yang dia percaya mulai runtuh, Boruto menyadari satu hal yang menakutkan, tak ada lagi tempat aman. Dia bukan hanya diburu oleh musuh lama, tapi ada kekuatan yang lebih besar, dengan tujuan yang bahkan lebih mengerikan. Apa yang akan terjadi ketika takdir yang diceritakan ribuan tahun lalu benar-benar mulai terungkap? Akankah Boruto bertahan, atau justru terjerat dalam cengkraman takdir yang tak terelakkan? Dan yang paling mengejutkan dari semuanya, adakah rahasia tersembunyi yang bisa membalikan semuanya, sebelum semuanya terlambat? Sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Boruto ternyata harus menghadapi takdir yang sangat berat, sesuai dengan ramalan yang disampaikan oleh Momoshiki. Boruto bakal kehilangan semua orang yang ada di sekitarnya, dan takdir itu mulai terasa nyata. Saya pun jadi bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akan terjadi? Ternyata, takdir itu mulai mendekat. Dimulai dari para aliansi yang terpengaruh oleh Zeno, dan yang enggak terpengaruh, mereka satu persatu mulai merasakan dampaknya. Hal ini dimulai dengan Kakashi, yang masih terpengaruh oleh Zeno. Di episode ini, Kakashi melesat menyerang Boruto menggunakan Susanoo. Enggak nyangka, kan? Tapi tiba-tiba, Susanoo Kakashi dihadang oleh Susanoo besar milik Obito. Bisa dibilang, ini adalah pertempuran antara dua generasi, Kakashi dan Obito. Obito kemudian berkata kepada Boruto, "Serahkan Kakashi padaku, kau urus Shibai, aku yang urus dia." Obito memang selalu datang tepat waktu, dan sepertinya Boruto benar-benar membutuhkan bantuan itu. Obito, yang sebelumnya tampak seperti musuh, malah datang untuk melindungi Boruto. Dia bahkan menembakkan bola Gudodama ke Kakashi, namun Kakashi bisa melompat dan membuat serangan balik. Kakashi lalu bertanya kepada Obito, kenapa kamu kembali ke jalan yang gelap seperti dulu? Kenapa kamu malah bergabung dengan Boruto?" Tentu saja, Obito nggak bisa begitu saja diceramahi oleh Kakashi. Dia menegaskan bahwa semuanya ini karena pengaruh Zeno, yang sebenarnya membuat mereka melihat Boruto sebagai musuh, padahal musuh yang sebenarnya adalah Shibai. Bagi saya, perdebatan ini cukup menarik. Kakashi masih ingin memperbaiki Obito, ingin mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar, sementara Obito malah semakin keras kepala. Pada titik ini, saya rasa Kakashi juga mulai sadar bahwa cara-cara lama nggak akan cukup untuk mengubah pikiran Obito. Obito pun melawan balik dengan menggunakan Mangekyo Sharingan-nya dan mengeluarkan berbagai jurus kuat. Ada momen di mana Obito mulai merasa heran dengan kekuatan Kakashi, terutama saat Kakashi mengendalikan besi yang bisa menghantamnya dari berbagai arah. Disinilah, pertarungan antara dua shinobi yang luar biasa ini makin memanas. Namun, Kakashi yang cerdas segera memanfaatkan kekuatan Mangekyo Sharingan-nya dengan cara yang enggak terduga. Dia tahu bagaimana cara kerja Kamui milik Obito, jadi Kakashi memanfaatkan Bunshin, salinan diri, untuk menyerang Obito dari dalam dimensi Kamui miliknya. Ini menunjukkan kecerdasan Kakashi yang memang luar biasa.
Sementara itu, Obito mulai merasa kesulitan, tetapi dia tetap berusaha menghindari serangan-serangan Kakashi. Saya benar-benar kagum dengan bagaimana Kakashi menggunakan segala cara untuk menghadapi Obito, bahkan meski Obito jauh lebih kuat darinya. Di tengah pertarungan tersebut, Shikamaru yang sebelumnya pingsan karena racun akhirnya sadar dan melihat dua Susanoo yang bertarung dengan sangat hebat. Pertarungan ini mengingatkan Shikamaru tentang bagaimana aliansi mereka terpecah dan dibagi-bagi oleh pengaruh Zeno. Shikamaru merasa tertekan dan mulai bertanya-tanya bagaimana caranya agar para aliansi bisa tersadarkan dari pengaruh tersebut. Sementara itu, Shikamaru yang ingin menghentikan pertempuran itu terikat borgol yang dibuat oleh Hamado dan Katasuke. Ia pun diinterogasi oleh Sai, yang merasa bahwa Shikamaru telah berkhianat karena bergabung dengan Boruto. Situasi semakin rumit, dan saya merasa semakin cemas melihat keadaan Shikamaru yang terjebak antara perasaan dan kewajibannya. Melihat Obito yang menggunakan Susanoo sebesar Madara, saya mulai berpikir, apakah pertarungan ini benar-benar bisa dihentikan dengan cara biasa? Kakashi pun tak kalah dengan Obito, dia mengaktifkan Susanoo-nya sendiri dan kedua Susanoo itu saling bertarung dengan dahsyat. Getaran dari setiap pukulan mereka bisa terasa hingga ke tanah. Saya merasa, jika ini terus berlanjut, banyak orang yang bisa terluka atau bahkan mati. Dan benar saja, Shikamaru yang melihat semua ini mulai merasa cemas karena pertempuran ini hanya akan memperburuk keadaan mereka. Dia merasa seperti mereka semua sudah diadu domba oleh Shibai, yang memanfaatkan Zeno untuk memecah belah aliansi mereka. Tentu saja, Shikamaru tidak tinggal diam. Meski diborgol dan dibatasi oleh Sai, Shikamaru tetap berusaha berpikir keras mencari cara untuk menghentikan pertarungan yang sangat merusak ini. Namun, suasana semakin tegang karena pertarungan Obito dan Kakashi semakin membesar. Ketika Obito mulai menggunakan Biju Dama untuk menghancurkan Susanoo Kakashi, saya berpikir, ya apa yang bisa menghentikan kekuatan sebesar itu? Kakashi yang terjatuh setelah serangan Obito tampaknya benar-benar kesulitan, namun tak disangka, Kabuto tiba-tiba muncul untuk melindunginya. Kabuto datang dengan menggunakan kemampuan ular-ularnya untuk mengikat Obito dan menyelamatkan Kakashi. Saya merasa ini adalah momen yang cukup mengejutkan, karena Kabuto yang dulu pernah jadi musuh, sekarang malah membantu. Obito yang marah langsung menanggapi dengan mencerca Kabuto, namun Kabuto tidak gentar. Dengan tenang, Kabuto membantu Kakashi bangkit kembali dan mengingatkan bahwa ini adalah urusan pribadi Kakashi dengan Obito. Setelah itu, Kakashi kembali melawan Obito dengan kekuatan baru. Dia memanfaatkan teknik Suiton yang membentuk naga besar untuk melahap Obito. Tak hanya itu, Kakashi juga menambahkan Raayo ke dalam jutsu tersebut agar serangannya semakin kuat. Saat Obito berusaha menghindar dengan Budo Dama, saya benar-benar terkesima melihat bagaimana pertarungan ini semakin intens. Namun, tiba-tiba saja Boruto muncul di hadapan Naruto. Di sini, kita melihat momen penting di mana Boruto menerima cakra dari ayahnya, Naruto. Cakra yang diberikan Naruto kepada Boruto bukan sembarang cakra. Ini adalah cakra dari seluruh biju, kecuali mata tabi dan Sangoku. Boruto yang menerima cakra ini merasakan adanya kekuatan besar yang mengalir di tubuhnya. Naruto menjelaskan bahwa cakra tersebut memungkinkan Boruto untuk mengakses kekuatan dari semua biju dalam bentuk jutsu, meski Boruto tidak bisa mengakses mode biju seperti ayahnya atau Himawari. Saya merasa, dengan kekuatan baru ini, Boruto akhirnya bisa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang, terutama ancaman dari Shibai dan Otsutsuki lainnya. Tapi ternyata, ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Di bulan, ada seorang Otsutsuki yang sangat kuat, yang ternyata adalah tangan kanan dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki ini datang ke planet bumi untuk mencari Boruto dan Momoshiki, sekaligus membunuh Shibai atas perintah Dewa tertinggi. Mendengar ini, saya merasa ketegangan semakin meningkat. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari Shibai, Otsutsuki ini bisa jadi ancaman yang sangat besar bagi semua orang. Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto pun merasakan keberadaan Otsutsuki tersebut. Momoshiki mengatakan bahwa cakra Otsutsuki ini semakin mendekat, dan kemungkinan dia datang sendirian. Namun, dia memperingatkan Boruto untuk berhati-hati, karena kedudukannya jauh lebih tinggi dari Shibai. Saya pun mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana Boruto akan menghadapi ancaman yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya? Selain itu, Kaguya yang sedang berada di hadapan ratusan kloningan Shibai, merasakan kehadiran Otsutsuki ini. Dia pun langsung mengaktifkan Rinnegan-nya dan berkata, "Ya aku tidak percaya dia datang secepat ini." Hamura yang mendengarnya pun langsung bertanya, siapa yang datang begitu cepat? Kaguya menjelaskan bahwa Otsutsuki tersebut adalah senior dari Shibai dan bahkan lebih kuat darinya.
Saya benar-benar merasa ketakutan saat mendengar penjelasan ini, karena tampaknya ancaman besar semakin dekat. Bahkan Shibai yang merasa cakra Otsutsuki tersebut sudah semakin dekat, mulai merasa ketar-ketir. Akhirnya, di akhir episode ini, saya merasa ketegangan semakin memuncak. Shibai yang merasa terancam oleh kedatangan Otsutsuki yang lebih kuat dari dirinya mulai merasa takut, bahkan wajahnya terlihat berkeringat dingin. Namun, semua itu berakhir dengan cliffhanger yang sangat mengejutkan. Saya yakin, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya akan sangat mendebarkan. Apa yang akan Boruto lakukan? Nah, ceritanya selesai sampai di situ. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode terbaru part ke-165 ini adalah Boruto terjebak takdir. Pertarungan ancaman Dewa Otsutsuki dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.